Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Putri Permana. Saya dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan tingkat 1A. NIM saya P20637025006. Pada video kali ini saya akan memaparkan sebuah cara pengisian soal-soal Excel kepada kalian semua ya guys. Oke, jadi dimulai dari nomor kamar terlebih dahulu. Nah, ini kita tuh di sini ada petunjuk soalnya juga. Jadi tinggal dibaca dulu petunjuk soalnya nih. Nomor kamar terdiri dari 3 digit dimulai dari digit kedua. Karena kita mulainya dari digit kedua, yang dimana digit kedua itu bukan yang paling awal, jadi kita pakainya rumus mid. Terus teksnya yang ini, start numbernya mulai dari angka ke 2, mau ngambil 3 angka. Dah, tinggal di ketuk 2 kali. Terus kalau yang kelas, ini tuh kan ada di sini ya kelas. Nih, bisa kalian lihat di kelas VIP, kelas 1, 2, 3 gitu. Jadi, kalian bisa pakai rumus VLOOKUP. Kenapa pakai VLOOKUP? Karena itu kelasnya kan VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi vertikal. Jadi pakainya VLOOKUP. Terus kita pakai left juga. Left. Terus teksnya yang ini. Nih, koma 1. Habis itu table arraynya yang ini guys. Nah, terus jangan lupa kalau udah di kayak gitu kalian pencet Fn atau F4, Fn sama F4 atau F4 nya aja, itu buat ngekunci. Terus habis itu kolom indeksnya kita mau ngambil yang kolom keberapa? Karena kita mau iniin kelas, jadi VLOOKUP itu fungsinya kan buat memindahkan data dari tabel yang lain. Karena kita mau ngambil tabel yang ini, kelas ini, jadi ininya kan ada di kedua. Jadi kita yang ini, koma 2. Terus false. Kenapa pakai false? Karena yang paling mendekati. Terus enter. Ya, tinggal seperti biasa tinggal diketuk 2 kali. Tetep. Terus kalau lokasi, nah kalian baca lagi ininya. Lokasi petunjuknya. Lokasi itu kan yang E itu buat timur, yang W itu buat barat. Nah, berarti kita nyari kategori dong. Karena kategori kita pakainya if. Tapi karena si W sama E nya itu ada di tengah-tengah sini, tengah-tengah kode, jadi kita pakainya mid. Teksnya yang ini. Terus titik koma 5,1. Habis itu sama dengan, nah ini baru masukin kategorinya, logical testnya W. Salah guys, maaf. W. Terus titik koma, value if true-nya, kalau W tuh kalau benar barat, tulis barat, jangan lupa tanda kutipnya barat. Terus kalau salah munculnya timur. Udah selesai, tinggal diketuk 2 kali. Terus tipe, nah kalau buat tipe itu nih, lihat di petunjuknya, tipe itu sesuai digit terakhir. Berarti karena digit terakhir itu kan dari kanan ya, berarti pakainya right. Kan bahasa Inggrisnya ya guys. Right, teksnya yang ini, koma, dan crushnya terlalu. Lihat, nggak tadi Taurah makan lapar gimana? Maaf, sok we. Slow banget, nggak bohong. Guys, maaf ini ada kesalahan ya guys. Aku pohon deui, ini tuh pakainya VLOOKUP. Nah, kalau misalkan kayak gini tuh buat yang tipe pakainya VLOOKUP. Terus pakainya right. Habis itu kita oh ya, yang ini dulu. Nih. Titik koma 1. Habis itu di sini jangan lupa table arraynya itu yang ini.
jangan lupa kalian dipakein Fn sama F4 buat ngekunci. Setelah itu titik koma kedua, terus yang false. Maaf. Ya, enter. Tuh. Terus durasi menginap. Durasi menginap tuh kita baca lagi di ininya. Mana tadi? Lama menginap berdasarkan 2 digit dari 2 digit ke-6 dari kode dengan satuan hari. 2 digit ke-6 berarti pakainya min. Kita ininya dari sini digit ke 6 2. Nah, terus untuk biaya itu lumayan agak tricky ya guys. Ini pakai rumus indeks. Terus arraynya yang ini. Kalian langsung iniin yang harganya dulu ya guys, karena kan itu biaya. Terus dikunci pakai Fn sama F4 kalau di laptop aku. Setelah itu kita pakai rumus match. Terus iniin yang kelas titik koma. Terus kita ini yang ini. Terus Fn F4 dikunci lagi koma. Nih. Setelah itu kita ada lagi match lagi. Sebentar guys. Oh iya benar kok. Match lagi dari yang sini, tipe titik koma. Terus jangan lupa ininya guys, tuh melati, anggrek, tulip, lili. Terus jangan lupa di Fn sama F4 dikunci lagi. Terus koma 0. Setelah itu dikalikan dengan durasi menginap. Sebentar. Sebentar guys, sepertinya ada kesalahan. Dengerin ulang. Coba ini lagi. Terus tadi yang tipe titik koma Fn F4 0. Setelah itu dikali sama yang durasi menginap. Kok nggak bisa juga ya guys? Sebentar. Masih nggak bisa juga guys, rupanya guys. Wah. Nah, kita sampai ke perhitungan biaya. Dan ini tuh cukup tricky ya guys, karena sumpah rumusnya tuh super duper panjang. Tapi bismillah. Terus kita pakai rumus indeks untuk menghitung. Setelah indeks itu kita arraynya tuh langsung ini nih di tabel tipe dan kelas itu kita ambil yang hitung-hitungannya aja. Jangan lupa di Fn sama F4. Nah, udah kayak gitu
jangan lupa titik koma, match, lookup value-nya yang kelas pertama dulu. Kelas pertama, koma, kita ambil deh di tabel yang tipe dan kelas itu nih, yang ini diambil tuh. Jangan lupa pencet Fn sama F4 buat dikuncinya lagi. Setelah itu koma 0. Setelah itu ada lagi ya. Setelah itu kita masukin lagi yang match. Nah, tapi kali ini ngambil dari yang tipe titik koma sama kayak tadi, tapi ini ambilnya yang tipenya aja tuh, melati, anggrek, tulip, lili. Setelah itu Fn F4 lagi seperti biasa, titik koma 0. Setelah itu jangan lupa dikalikan sama durasi menginap. Selesai. Sebentar guys, kayaknya ada yang salah deh. Tadi itu mari kita lihat 0 benar 0. Oh ini guys, ini yang salah, harusnya di sampingnya 0. Nah sudah, tinggal diketuk 2 kali biar apa? Biar muncul. Nah terus untuk pajak ini kita tinggal diinin aja dengan ini di guys. Nah untuk pajak kita lihat lagi guys di sininya tuh, booking fee berdasarkan tarif dan pajak. Jika tarif pajak 10% dari tarif, berarti kita tinggal iniin aja nih tabel ini kali 10% tuh berapa? 0,1. dah 125, atau bisa juga misalkan 10%. Sama aja kok hasilnya guys, mau 10% atau 0,1 tuh sama aja 225. Buat salah, buat jangan lupa biar gampang tuh tinggal diketuk 2 kali aja nih. Terus susah ya ini, buat harus sabar guys, emang untung saya sabar banget orangnya. Terus booking fee ini juga ini ya, booking fee kita lihat di yang tadi kita sudah baca kalau booking fee itu berdasarkan tarif dan pajak. Nah kalau misalkan tarif dan pajaknya lebih besar dari 500.000, maka booking fee-nya itu 10%. Terus kalau misalkan tarif dan pajaknya lebih besar daripada 1.500.000, berarti booking fee-nya itu 20%. Nah karena itu berarti ini masuknya ke kategori. Kalau kategori itu pakainya apa? Pakainya if. Jadi kita di sini masukin deh if terus yang tarif sama pajak. Tarif itu biaya guys, tarif ditambah pajak. Sebentar, ini emang rada ngaco laptopnya guys, maaf. Setelah itu lebih besar dari 1 juta tuh 1.500.000. Setelah itu titik koma kita masukin lagi yang ini ya, biaya ditambah pajak. Nah setelah itu ininya dikali, nah kategorinya 20%. Mana ini? Nah habis itu kita masukin lagi kayak tadi, if kan ada 2 tuh, yang 20% sama 10%. If karena dalam kurung ini tambah pajak, terus udah gitu titik koma, value-nya kalau lebih besar dari titik koma, kalau lebih besar dari 500
123.000. Setelah itu masukin lagi dalam kurung yang biaya sama pajaknya. Setelah itu dikali 10%. Nah, setelah itu kita masukin lagi yang si biaya ditambah pajaknya ini. Tertungkan. Maaf. Salah pencet tadi guys. Maaf ya guys, udah ngantuk. Astaga. Bentar guys, kita ulangi lagi aja. Oh. Oke, aku pakai if, terus masukin yang ini biaya ditambah pajak. Itu lebih besar dari 1.500.000. Terus ininya jangan pakai itu. Terus dikali 20%. Jangan lupa pakai tanda kurung. Setelah itu masukin lagi if buat yang satunya, biaya ditambah pajak. Oke, ini lupa, lebih besar dari 500.000. Terus masukin lagi ini koma ini tambah ini. Setelah itu titik koma dalam kurung lagi. Oke. Tambah nih sudah gitu. Ini bentar guys, maaf, lupa dikali 10%. Setelah itu yang ini kali 0%. Dah, itu diketuk 2 kali aja biar muncul. Dah, selesai. Terus sisa pembayaran bagaimana caranya? Itu tinggal pakai. Nah, kita sampai ke sisa pembayaran. Sisa pembayaran itu kita lihat dulu lagi ya guys perintahnya. Saya pengen lihat dulu petunjuknya. Sisa pembayaran adalah tarif ditambah dengan pajak dan dikurangi dengan booking fee. Ya udah, kita tinggal masukin aja tarif sama pajak berapa. Nih, cibit. Cibit guys. Tarif ditambah pajak dikurangin dikurangin booking fee. Dah, tuh 1.980.000. Dah. Terus untuk grand total kita pakai rumus sum. Sebentar. Ini dibagi sama mana ini teh? Booking fee. Dah. Terus tinggal diketuk 2 kali. Dah, selesai keisi semua tabel-tabelnya.
Terus kita tinggal lanjut ngerjain soal-soal di sini. Soal nomor pertama itu gunakan tabel di atas untuk mengisi bagian di atas. Oke, sudah. Terus hitunglah keuntungan hotel jika modal untuk setiap penyewaan kamar sebesar 85% dari grand total. Nah, aku mau bikin tabel lagi di sini, guys. Supaya mempermudah jalan hidup saya. Saya pengen ini total yang gampang aja, yang gampang diingat. 85%. Kenapa ini begini? Terus mau dipakein tabel. Apa tadi itu namanya? %85 grand total. Nah, bagaimana caranya grand total ini? Tinggal yang ini kan grand total nih, berarti sama dengan ini grand total dibagi sama 0, ini koma 85. Kenapa 0,85? Karena 85/100 tuh 0,85, guys. Dah, tuh kan muncul. Sebentar, ini masih di bold. Tinggal ketuk 2 kali. Dah, selesai. Terus lanjut ke berapakah biaya yang harus dibayarkan oleh tamu atas nama Fasil Victor. Nah, untuk biaya ini berapakah biaya yang harus dibayarkan oleh tamu atas nama Fasil Victor? Berarti kita tuh sebentar. Ini ngehalangi laptop saya, guys. Jadi saya pindah angle. Terus kita tuh pakai rumusnya tuh yang VLOOKUP. VLOOKUP lookup value-nya nama si tadi Vaseline Victor, koma, terus kita di blok P ininya sampai ke pajak. Turun. Maaf, guys. Nah, terus di F-pen F4 dikunci. Terus kita mau ngambil kolom ke berapa? Kolom biaya kan yang ini, berarti kolom ke 7. Terus false. Udah. Terus kalau udah tinggal enter. Tuh, selesai. Terus kalau berapakah pajak yang harus ditanggung oleh Frederick Enya itu sama aja, guys, rumusnya kayak yang tadi. Jadi kita pakainya VLOOKUP terus Frederick Enya. Kita cari dulu apa, guys, namanya. Nih, yang ini titik koma, ini lagi sampai ke tabel pajak. Sebenarnya bisa sih, guys, nge-copy dari rumus yang tadi, tinggal diganti aja kolom yang depannya. Terus sama ini kolom ke 8 pajak, terus false. Udah, kita lihat, chat enter, tinggal di accounting. Terus ini soalnya sisa pembayaran yang harus dibayar Morgan adalah sama lookup, terus nama Morgan, koma, masih sama ya, guys, ini ya. Tapi ini di bloknya sampai sisa pembayaran.
Fn F4. Terus koma mau ngambil ke berapa, kolom ke berapa. Sisa pembayaran ada di kolom nomor, di sini tinggal lihat kolom nomor 10. Berarti di sini ketik 10, koma false. Jadi tuh tinggal di accounting. Terus total pendapatan yang didapatkan dari tamu atas nama Live, Nicholas, and Vin Luan. Oh, aku mau di sini mau bikin tabel lagi guys. Cibit. Ini buat Edwin, terus yang sebelahnya buat Ray dari Yuna. Udah, ini semua ingin aku kotakin. Terus yang ininya maaf, nih total pendapatan yang didapatkan dari tamu atas nama Live, Nicholas, Edwin Luan, dan Ray Daryuna adalah sebentar. Nah, buat yang ini juga sama guys, kayak tadi kita pakai VLOOKUP dulu. VLOOKUP, namanya dulu cari Live Nicholas, nih udah gitu titik koma, blok semua sampai ke pajak. Jangan lupa dikunci Fn F4. Terus kita mau ngambil kolom ke berapa, mau ngambil yang pajak, berarti kolom ke mau ngambil biaya dulu, berarti ngambil kolom ke 7, koma false. Terus ditambah salah guys, harus di luar ini, cibit guys. Terus ditambah VLOOKUP lagi, terus lookup value nya masih sama yang C11 tadi, yang namanya Nicholas. Nih koma, ini lagi. Fn F4, koma ambil yang 8, koma false. Udah enter. Tuh, tinggal pakai yang accounting. Salah. Accounting. Dah. Terus yang Edwin pun sama guys. VLOOKUP nih titik koma semuanya. Nah, ini Fn F4, terus titik koma, ambil kolom yang 7, koma false. Ditambah VLOOKUP lagi, terus ambil yang tadi lagi. Malah kepencet ini ya.
koma F1 F4 3,8, false. Enter. Dah, muncul. Terus yang Raider Yuna. Sama lagi, pakainya VLOOKUP lagi guys, karena kita mau ngambil data dari tabel lain. Kita cari dulu namanya tadi, Raider Yuna. Nah, langsung ketemu. Titik koma, lock semuanya. Tetetet. Ke bawah. Set. Dikunci, jangan lupa. Terus koma, ambil 7 dulu. Koma, false. Terus tambah VLOOKUP lagi. VLOOKUP sama kayak yang tadi. Nih, titik koma, F1 F4 titik koma 8, false. Dah, enter. Sudah selesai. Satu lagi guys, ini totalnya tuh berarti tinggal pakai sum ini. Nah, enter. Dah selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.